Ternyata pernikahan itu tak semudah seperti yang aku bayangkan. Kalau menikah hanya bermodalkan cinta, itu semua nggak akan cukup untuk mengarungi hidup rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin sidang akad nikah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Mas Raihan dan calon pengantin Mbak Alia, sebentar lagi kalian akan diijab kabulkan oleh petugas yang tadi telah menerima taukilnya dari wali. Ketahuilah Mas Raihan dan Mbak Alia, setelah kalian berdua menjadi satu sepasang suami istri, kalian berdua sudah sah untuk melakukan dan mengamalkan hukum munakahat. Hukum munakahat berlaku atas diri kalian. Suami punya hak dan kewajiban atas istri Anda, Mas Raihan. Demikian juga Alia punya hak dan kewajiban atas suaminya. Itu syariatnya. Hakikatnya sesungguhnya kalian berdua sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada ketidakcocokan, Allah memberikan garis, jangan langsung begitu saja pakai emosi, langsung saja memutuskan, apalagi sampai ke tingkat perceraian. Karena sesungguhnya sungguh pun dihalalkan cerai itu, tapi abghad indallah, abghadul halal indallah at-talaq. Sungguh pun cerai itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat-sangat ketat. Karena diketahui pula bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saudara Raihan Saputra bin Muhammad Ilyas, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Alia Afifah binti Bapak Fadil Yasin almarhum, yang walinya adik kandungnya sendiri yang bernama Haris Fadilah, yang telah mewakilkan ijabnya kepada saya untuk saudara dengan mas kawin uang sebesar 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Afifah binti Bapak Fadil Yasin untuk saya dengan mas kawin uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngomong-ngomong, sudah berapa pengantin yang dinikahkan? Alhamdulillah, selama jadi pengulu sudah ribuan pengantin, Pak, yang saya ijabkan, Pak. Tapi saya dengar data yang terakhir akhir-akhir ini malah banyak di wilayah kami terjadi perceraian. Mungkin Pak Yai bisa memberikan solusinya agar tidak terjadi perceraian. Jadi masalah inti dari ajaran agama tentu di pelaksanaan.
Artinya syariat ketika dilaksanakan tanpa tahu hakikat, maka ya bisa jadi hal seperti ini terjadi. Yang sesungguhnya ketika sepasang suami istri sudah menjalin kesepakatan, memberikan keputusan keduanya bahwa mereka berdua akan melangsungkan pernikahan, artinya mereka tahu hak dan kewajiban masing-masing. Ini kesadaran yang seperti ini barangkali yang perlu ditanamkan. Nggak cuma kedua suami istri, tapi juga orang tua masing-masing. Sesungguhnya orang tua yang sudah menikahkan, melepaskan putrinya kepada suami atau menantunya itu, maka hak sepenuhnya pendidikannya, kepemimpinan dalam keluarga sudah diserahkan kepada suami. Jadi intervensi keluarga orang tua itu nggak boleh terlalu dalam sesungguhnya. Ini salah satu fenomena yang terjadi. Barangkali itu juga perlu kita cari akar permasalahannya. Foto dulu dong. Oke. Oh iya Pak Kiai, ada hal yang menarik dalam khotbah nikah Pak Kiai tadi. Iya. Ada kalimat transaksi dengan Allah. Artinya apa itu Pak Kiai? Nah ini yang pengen butuh saya perjelas. Barangkali seperti ini, ijab kabul yang barusan dilaksanakan, akad nikah, ijab dan kabul itu syariat. Pak Penghulu paham betul, sudah ribuan pengantin yang beliau laksanakan. Tapi menurut saya antara pihak istri yang dipresentasikan oleh wali dengan suami, maka saya serahkan itu syariat. Bahwa kemudian syariat itu gampang dilanggar karena tidak disadari bahwa ketika ijab kabul yang merupakan ibadah kepada Allah, transaksi dengan Allah sudah berlangsung. Adanya apa? Ya saya hubungannya dengan Allah. Urusan suami nggak melaksanakan kewajiban, kata sang istri, urusan saya dengan Allah. Dia pun berurusan dengan Allah ketika tidak menjalankan kewajiban. Demikian juga pasangannya akan berpikir sama karena transaksi saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati pernikahan kita ya sayang. Doakan aku. Semoga Allah senantiasa membimbing aku agar menjadi suami dan imam yang baik dunia maupun akhirat. Amin. Doaku selalu menyertaimu, Mas. Doakan aku agar jadi istri yang soleha dan bisa membuatmu bahagia lahir dan batin. Mas, bangun dong. Udah siang loh, kamu gak kerja. Jam berapa, Dek? Udah hampir jam 6:30. Hah? Kamu kenapa gak bangunin Mas dari tadi? Kan aku udah pesen bangunin jam 6. Aku udah bangunin dari tadi, Mas aja yang gak bangun-bangun. Duh, gawat. Hampir telat aku. Ada meeting penting pagi ini. Dek, baju dinasku di mana ya? Ada di lemari, Mas. Nggak ada, Dek. Coba tolong cariin dong. Udah hampir telat nih aku. Cari dulu. Kenapa baju dinasku masih lecek gini, Dek? Kan aku kemarin udah bilang kamu buat laundryin. Ya ampun, aku lupa, Mas. Terus sekarang gimana aku kerjanya? Nggak mungkin aku pakai baju lecek gini. Bisa malu aku. Coba buruan tolong kamu setrikain sekarang.
Nggak bisa, Mas. Aku juga sibuk, aku harus kerja buru-buru banget. Kamu setrika aja sendiri. Jangan keterlaluan kamu ya. Ini kewajiban kamu sebagai seorang istri. Dan kamu malah mengabaikan kewajiban kamu seenaknya. Dengar ya, kamu bukan anak kecil yang harus selalu aku urus. Dan kamu bukan orang cacat yang harus selalu aku layani. Alia! Jangan keterlaluan kamu ya. Alia! Nggak perlu marah-marah sama Alia seperti itu. Bentak-bentak. Ini pun sedari Alia kecil sampai dewasa. Nggak pernah memarahinya. Lah kamu yang baru beberapa bulan menikah sudah berani begitu. Maafin Rehan, Bu. Tapi Alia udah sangat keterlaluan, Bu. Sampai bikin Rehan marah kayak gini. Emangnya Alia salah apa? Lah kamu sebagai suami mestinya harus bisa menasehati istri, bukan bentak-bentak seperti itu. Ibu nggak terima. Maafin Rehan, Bu. Rehan berangkat kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, sengaja kami kumpulkan untuk mengadakan meeting hari ini dalam rangka perkembangan tentang vaksinasi. Jadi kami minta dari ibu-ibu yang hadir di sini untuk melaporkan di masing-masing desa sudah berapa persen yang sudah vaksin dan yang belum vaksin berapa persen. Kemudian nanti kita cari bagaimana solusinya supaya vaksin di Puskesmas Balapulang ini meningkat. Ya, coba dari Bu Nia, bagaimana untuk di Desa Balapulang sendiri? Berdasarkan dari beberapa yang sudah terjadi di Balapulang Wetan, vaksinnya mencakup 96%, Pak. Ada beberapa yang belum vaksin biasanya. Kalau misalnya yang belum vaksin biasanya dari penyakit hipertensi kayak gitu, kalau nggak dia punya diabetes. Untuk Bu Septi, Desa Kaliwungu. Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya terlambat. Buat kalian semuanya, tolong perhatikan. Bagaimana Puskesmas Balapulang ini akan maju kalau kita sendiri tidak disiplin. Mohon kepada kalian semua, karyawan, karyawati, dan seluruh tenaga medis, untuk lebih memperhatikan waktu dan disiplin, memberikan pelayanan yang prima dan terbaik untuk masyarakat. Silakan duduk, Dr. Rehan. Terima kasih atas semua laporannya. Selamat pagi. Bu Rati? Hah? Nasanti? Apa Nasanti nggak kerja ya? Kerja kok, Bu. Cuma saya lagi disuruh sama Pak Raihan buat belikan sarapan. Katanya sih belum sempat sarapan dari rumah. Astagfirullahaladzim. Masa sih Raihan sampai nggak sarapan? Apa Alia nggak ngurus suaminya ya untuk menyiapkan sarapannya? Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Semenjak menikah, Dokter Raihan sering terlambat kerja.
Bahkan tadi terlambat masuk meeting penting. Pakaian yang Pak Raihan pakai juga lecek, Bu. Saya jadi kasihan deh liatnya. Padahal nggak biasanya Dokter Raihan seperti itu. Bahkan tadi Dokter Raihan sempat dimarahin sama atasan kerja, Bu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar si Alia tidak bisa ngurus suaminya dengan baik. Kalau gitu, saya duluan ya, Bu. Sarapannya sudah ditunggu sama Pak Dokter. Oh ya, terima kasih anak Santi. Terima kasih banget. Pak. Telepon sekarang itu sudah hampir. Telepon, Pak. Telepon sekarang itu. Raihan telepon, Pak, untuk suruh pulang. Suruh pulang. Telepon sekarang, Pak. Emangnya kenapa anak itu lagi berjokok suruh pulang sih? Bapak nggak dengar apa? Anak kita itu diperbincangkan di puskesmas. Seluruh puskesmas itu, orang-orang yang di puskesmas memperbincangkan anak kita. Gara-gara si Raihan itu, si Raihan bajunya lecek sampai sarapan saja tidak, karena tidak diurus oleh istrinya. Kebangetan itu istrinya. Sabar. Pokoknya ditelepon sekarang suruh pulang. Ditelepon sekarang, Pak. Ditelepon sekarang. Dari siapa? Belum tentu kebenarannya. Raihan itu kan anak kita satu-satunya, anaknya baik. Nggak pernah cerita apa-apa. Berarti kan rumah tangganya baik-baik saja. Ditelepon sekarang, ditelepon sekarang. Ini sih Raihan ditelepon sekarang. Ditelepon sekarang. Waalaikumsalam. Raihan sehat? Baik-baik aja toh? Alhamdulillah, Raihan baik-baik aja kok. Raihan, pulang kerja Raihan bisa ke rumah nggak? Raihan kan lama nggak ke rumah. Kalau hari ini Raihan banyak kerjaan sih, Pak. Oh, lembur. Tapi jam berapa? Kemungkinan juga ini bisa lembur sampai malam. Sampai habis isya kemungkinan. Oh, bisa isya. Tapi nanti ke rumah ya. Ibu kayaknya kangen. Ya udah, kalau gitu nanti Raihan usahain pulang ke rumah ya, Pak. Makasih. Salam buat istri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Maaf ya, Pak. Baru sempat pulang. Di puskesmas banyak banget kerjaan. Gak apa-apa. Yang penting Raihan sehat. Ya. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, Pak. Baik. Oh iya, istrimu gimana? Alia sehat kok, Pak, di rumah. Oh, syukur. Yang penting gini, Raihan. Bapak seneng kamu sekarang jadi dokter. Yang paling penting, jadi dokter itu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, jangan lupa itu. Melayani masyarakat yang baik, yang ikhlas. Raihan, ya Allah, alhamdulillah kamu baik-baik saja, Nak. Alhamdulillah. Iya. Gimana, Nak? Ibu mendengar cerita tentang kamu. Gimana? Raihan, sebenarnya ada apa? Raihan, kamu harus jujur sama ibu. Sebenarnya, Bu, Raihan sama Alia emang beberapa hari ini sering berantem. Raihan beberapa hari memang gak disiapin kesiapannya sama Alia, Bu. Dari sarapan sampai baju dinas Raihan juga gak pernah disiapin sama Alia, Bu. Ya Allah, itu namanya istri tidak baik. Itu perlu dicerai saja, Raihan. Dicerai, pokoknya harus dicerai, Raihan. Bu, sabar. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ya nggak kok gitu, pokoknya harus dicerai. Pokoknya sini maunya sini, Raihan. Si Alia, saya nggak mau. Raihan, yang sabar ya. Bapak yakin kok Raihan anak Bapak yang baik. Coba bicara dengan istrimu, bicara baik-baik, cari jalan keluar, cari solusi yang baik. Ya. Iya, Pak. Raihan juga minta maaf ya, Pak. Masalah rumah tangga Raihan sama Alia jadi bahan pikiran Bapak sama Ibu. Iya. Begitu, Raihan izin mandi dulu, Pak ya. Iya, Raihan.
Ya Allah, sudah seneng anak saya jadi dokter, mantunya dokter. Ada masalah. Mudah-mudahan nggak jadi cerai lah. Pak, Rehan pamit pulang dulu Pak ya. Mau pulang? Yang semangat ya. Diselesaikan dengan baik-baik sama istrimu ya. Pasti ada solusi. Salam buat istrimu. Makasih ya Pak ya. Ya. Hati-hati ya. Allah, itu yang namanya istri tidak baik, itu perlu dicerai saja Rehan. Dicerai, pokoknya harus dicerai Rehan. Bu, sabar. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya nggak kayak gitu, pokoknya harus dicerai. Pokoknya saya maunya si Rehan yang menceraikan si Alia. Alia, kamu ada suami pulang bukannya disambut, malah asik main HP sendiri. Alia, kalau sikap kamu gini terus, mending kita pindah aja ke rumah aku. Apa Mas? Enggak. Aku nggak setuju ya. Aku nggak mungkin ninggalin ibu sendirian di rumah. Ibu itu punya riwayat hipertensi, kalau sampai ada apa-apa sama dia, kamu mau tanggung jawab? Mikir nggak sih kamu sama situ? Kalau emang kamu gak mau nurut sama aku, beri aku aja yang pindah dari rumah ini. Ngapain kamu, Mas? Mau ngapain? Mas Rehan, kamu dengar aku nggak sih? Mas Rehan, kamu mau apaan sih? Mau ngapain? Mas Rehan, Mas Rehan, please stop it. Stop it, Mas Rehan. Dengerin aku sebentar aja. Mas Rehan, kamu mau ngapain? Mau ngapain, Mas Rehan? Mas Rehan. Mas Rehan, tunggu. Kamu apa-apaan sih? Kalau emang kamu gak mau ikut sama aku, mending kita cerai aja. Rehan, maksud kamu apa kita cerai segala? Oke, ngobrol bentar yuk di situ. Yang sabar ya Al. Menurut hasil lab dan pemeriksaan kami, ibu kamu terkena serangan stroke. Astagfirullahaladzim.
Mas lagi di mana? Cuma mau ngabarin, ibu sakit, kena serangan stroke. Sekarang ibu ada di rumah sakit, Mas. Makasih. Waalaikumsalam. Bu, bangun Bu. Ada Mas Rehan di rumah pulangnya. Ya. Pak. Ya. Mana? Gimana Bu perkembangannya? Saya nggak terima. Anak saya Alia dibentak-bentak. Saya nggak terima. Saya juga tidak terima anak saya disia-siakan. Pergi. Pergi. Pulang aja sekarang. Pulang. Sakinah, mawaddah, warahmah, lekatkan nadi iman dan takwa. Ingatkan dengan kelembutan hati, nyaman hingga ke sanubari. Indahnya damai negeri tercinta.